Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yulinda Enggardini, NIM F1C0191020. Yuk ikut aku belajar fenomena cyberbullying. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia bergerak sangat pesat seiring perkembangan zaman. Seiring dengan hal itu, perkembangan internet juga turut bergerak berdampingan. Mengakses teknologi dan internet sudah menjadi rutinitas banyak orang karena internet dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kecanggihan teknologi sangat membantu manusia dalam menjalankan kegiatan work from home. Namun, tak dapat dipungkiri, kemudahan itu justru menimbulkan permasalahan baru yang dilakukan melalui media digital, salah satunya adalah cyberbullying. Kalian tahu nggak sih fenomena cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan bully atau perundungan terhadap seseorang yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui teknologi digital. Cyberbullying dapat terjadi melalui berbagai media sosial, platform chatting, dan platform lainnya yang diakses melalui internet. Beberapa media sosial antara lain Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Untuk platform chatting antara lain Snapchat dan WhatsApp. Lalu, apa sih tujuan cyberbullying? Cyberbullying dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekan pihak lain. Kira-kira apa aja sih yang termasuk ke dalam cyberbullying? Menyebarkan kebohongan tentang seseorang, menghina seseorang baik fisik, ras, atau budaya, pengiriman pesan ancaman, menulis kata menyakitkan pada kolom komentar, mengucilkan dan merendahkan orang lain, berpendapat dengan bahasa yang tidak sopan, bercanda yang sengaja menyakiti hati orang lain. Tahukah kamu dampak cyberbullying? Secara mental dan psikologis, korban akan merasa malu, merasa kesal, dan merasa bodoh. Secara fisik, lemah dan lemas, dan suka menyendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita dibully oleh seseorang? Apakah diam? Ataukah membalas, ataukah melapor? Jika kita dibully, lebih baik kita diam supaya tidak menimbulkan permasalahan yang besar. Selain itu, kita juga bisa menceritakan kepada orang terdekat seperti orang tua untuk meringankan masalah yang ada. Namun, jika kasus sudah melebihi batas toleransi, kita bisa melaporkan pada pihak berwajib. Kemudian, bagaimana menghindari cyberbullying agar bisa tetap eksis? Pertama, filterlah konten atau hal yang pantas untuk dipublish. Kedua, jangan sembarang mengkonfirmasi seseorang. Ketiga, kenali akun-akun palsu. Keempat, blokir siapa saja yang mengganggumu. Lalu, apa sih hukuman bagi pelaku pembulian? Pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE. Mereka juga dikenai denda maksimal Rp750 juta dan maksimal 4 tahun penjara. Lanjut, yuk cari tahu cyberbullying terhadap anak artis di Indonesia. Artis merupakan seorang publik figur yang dikenal oleh banyak orang. Hal itu tak jarang menyebabkan anak seorang artis ikut terkenal dan diketahui oleh banyak orang melalui media sosial. Meskipun masih usia anak-anak dan belum mengetahui tentang cyberbullying, namun jejak digital tidak akan pernah hilang dan dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan. Berikut ini beberapa anak selebriti yang pernah menjadi korban cyberbullying. Pertama ada Sabiru, anak Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim. Sabiru pernah dibully para netizen karena matanya dianggap juling saat masih bayi dan pernah diparodikan oleh seorang perempuan di media sosial. Sang ibu Rahel Fenya merasa geram dan langsung memberi balasan kepada para netizen. Kedua ada Archie, anak Ashanti dan Anang Hermansyah.
Arsy kerap dibully netizen karena wajahnya yang dianggap lebih dewasa dibandingkan dengan usianya. Hal itu membuat Ashanti sakit hati dan berusaha untuk membela anaknya. Kemudian ada Safia, anak Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Safia juga kerap dibully netizen karena ia dianggap sebagai anak hasil pengganggu rumah tangga antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Namun, keduanya tak banyak bicara untuk menanggapi komentar netizen. Yang terakhir ada Gempita, anak Gisela Anastasia dan Gading Martin. Baru-baru ini, Gempi kerap dibully karena sang ibu Gisela yang terjerat kasus video shoot. Karena adanya kasus tersebut baru-baru ini, banyak netizen yang kemudian menduga-duga kalau Gempita bukan anak dari Gading Martin. Duh, kasihan ya. Itulah beberapa anak artis yang kerap menjadi korban cyberbullying. Sabiru, Arsy, Safia, dan Gempita. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta internet tentunya tidak dapat kita hindari. Kita sebagai manusia harus bijaksana dalam menggunakan internet dan media sosial. Jangan sampai penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjerumuskan kita ke dalam masalah hukum. Kita harus bisa menghargai apapun yang mereka publish di media sosial, baik keluarga, shopping, pekerjaan, atau pasangan. Yuk saling menghargai satu sama lain dalam media sosial. Be a smart social media user all. Sampai sini aja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih udah nemenin aku belajar fenomena cyberbullying.